Halo, selamat datang kembali di Tech Talk BRK Podcast. Perkenalkan saya Eka Aulia Faradila dan kali ini aku ditemenin oleh tim expertku yaitu Andi Mardiansyah. Oke, thank you Mas sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di podcast kita ya di BRK Tech Talk ini. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas nih topik yang relevan yang terjadi di zaman modern saat ini yaitu robotic process automation. Nah, mungkin teman-teman di Sobat Berkawan ini kan masih banyak juga nih yang nggak tahu mengenai apa sih itu robotic process automation. Kira-kira Mas bisa nggak nih jelasin mengenai apa sih itu arti dari robotic process automation? Gitu. RPA, Robotic Process Automation. Jadi itu kayak semacam sebuah teknologi ya, teknologi software yang mampu melakukan otomatisasi atau meniru aktivitas manusia ketika manusia bekerja menggunakan workstation atau PC terkait dengan perangkat-perangkat lunak lah ya. Jadi aktivitas-aktivitas manusia ketika manusia melakukan ngetik lah atau scroll, bahkan si RPA ini dia mampu menangkap apa yang ada di layar. Dia tahu positioningnya di mana. Misalkan judul ada di mana. Terus dia juga bisa melakukan ya kayak orang lah ya ngetik ya. Terus aktivitas dengan mouse juga, scroll down, scroll up, klik kanan, klik kiri. Kemudian menavigasi sistem. Kemudian dia dapat melakukan ekstraksi data juga. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin perlu diperjelas lebih ya. Singkat lagi kali. Jadi, ya Mas ya. Karena ada term di sini robotik ya. Robotik kan kalau misalkan orang mengira robot itu bentuk fisik ya. Betul. Ini bukan bentuk fisik robot. Jadi bentuknya adalah sebuah software. Jadi sebuah software robotik yang mampu melakukan aktivitas-aktivitas otomatisasi seperti yang dilakukan manusia ketika manusia menggunakan laptop atau workstation-nya lah seperti itu. Oh, berarti robotnya itu di dalam si laptop ini ya gitu ya Mas ya? Oke. Terus keuntungan dalam penggunaan RPA itu apa sih kira-kira? Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai keuntungan dari RPA ya, pertama adalah dari sisi efisiensi waktu. Pertama, efisiensi waktu. Jadi terus dari sisi akurasi juga. Nah, jadi gini. Akurasi itu maksudnya gimana tuh, Mas? Jadi gini, Mbak Eka, pastilah ya ada sedikit typo. Iya betul. Pasti namanya juga human ya Mas ya. Adalah typo. Tapi ketika kita berbicara bisnis, di mana di situ angka 1 atau angka 0 itu sangat fatal ketika terjadi kekeliruan ya, ketika proses penginputan data. Kemudian dari sisi akurasinya lagi adalah, jadi gini, dia dapat meningkatkan akurasi, jadi nggak ada typo lah ibaratnya lah. Nggak ada typo. Kemudian juga dari sisi efisiensi adalah ketika bekerja nih, kita, jadi gini, mungkin kelebihan RPA dibandingkan manusia ya. Jadi gini, pertama, kalau RPA itu atau Robotic Process Automation itu dia konsisten. Kemudian dia juga no typo lah ya. Iya, benar. Dari sisi akurasinya. Jadi gini, konsisten dalam hal gini, ketika manusia bekerja dihadapkan pada pekerjaan, misalkan ada 10 tumpukan pekerjaan, 10 masih oke lah ya, 50 tumpukan pekerjaan, ada 50 data yang harus diinput ke dalam sebuah sistem. Mungkin dari task 1 sampai task 10 dia masih bisa konsisten 1 menit lah, selesai. Tapi ketika task yang ke-30, kadang kita orang pengen stretching, terus pengen ngambil minum. Nah, itulah perbedaannya mungkin dari sisi konsistensinya. Jadi kalau misalkan RPA, ya dia pekerjaan 1 selesai dalam waktu 30 detik, sampai pekerjaan yang ke-100, dia konsisten di 30 detik. Oke. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya jatuhnya robot tuh bisa menggantikan human gitu? Atau gimana tuh Mas?
Jadi itu mungkin salah satu bisa dibilang penghambat lah ya dari RPA itu sendiri. Jadi asumsi orang itu banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya RPA khususnya modernisasi atau digital transformasi sekarang ini atau bahkan AI ya, itu dapat menghilangkan fungsi manusia si human sendiri gitu dalam bekerja. Iya benar. Justru enggak. Jadi gini, dengan adanya RPA, jadi kita tuh jadi RPA itu meningkatkan level si pekerja itu sendiri. Yang misalkan contohnya tadinya dia pekerjaan sehari-harinya hanya input data, rutinitas dia. Nah, dengan adanya RPA itu dia justru naik level nih. Dia bukan tukang input data doang nih. Jadi dia tuh jadi sebagai kayak semacam supervisor si robot itu. Jadi validator. Jadi ada bahkan human in the loop. Jadi setiap proses pekerjaan yang dilakukan oleh si RPA tetap butuh ada manusia sebagai validatornya di situ. Dia yang mengontrol, manusia itu yang mengontrol pekerjaan si robot itu, apakah pekerjaan itu sudah sesuai atau belum. Nah, dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif tadi yang dilakukan oleh si manusia, jadi manusia itu bisa lebih mengeksplor lagi lah ya, mengeksplor kemampuan dia bisa belajar lebih banyak lagi, meningkatkan levelnya lagi, seperti itulah. Jadi term bahwa apakah RPA akan menggantikan manusia, sebenarnya enggak. Enggak lah. Justru ya, membantu RPA ya. itu membantu dan bahkan berjalan beriringan. Jadi saya pernah baca ada di salah satu survei itu justru 57% atau saya lupa angka tepatnya ya, sekitar 57% itu mengatakan bahwa orang itu senang ketika bekerja berbarengan sama si robot. Kenapa tuh Mas? Ya karena itu pekerjaan yang repetitif yang membosankan itu dia bisa diselesaikan oleh si robot. Jadi dia bisa mengeksplor kemampuan dirinya ya, lebih efektif lebih banyak ya. lagi. Dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif lainnya. Daripada hanya sekedar input data lah. Oke. Berarti kan tadi kan kalau RPA itu kan adalah robotic process automation, di mana dia bisa bekerja ketika ada pekerjaan yang bersifat repetitif ya Mas ya. Nah kira-kira tuh ada nggak sih use case yang mengenai si RPA ini? Kayak contoh, kapan sih kira-kira perusahaan itu membutuhkan si RPA ini nih gitu? Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ideal ya dilakukan oleh si RPA ini adalah pertama adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif, yang berulang terus. Kemudian volumenya besar. Kemudian dia stable. Jadi kebayang nggak sih ada suatu pekerjaan setiap hari itu dia harus melakukan input data ya. Apalagi kalau misalkan kita sekarang ngomonginnya digital transformasi nih, semua sudah digital workpaper lah. Bener. Semuanya ya. Itu jadi justru gini, RPA itu adalah salah satu gerbang menuju digital transformation. Dulu kita masih pakai kertas, tulis tangan, terus ada komputer kita input ke dalam sistem. Kemudian data sekarang sudah bentuknya digital, bahkan udah ada sign in digital lah ya. Jadi sudah memperkuat bahwa data digital itu udah emang layak diperhitungkan gitu kan. Nah, justru dengan adanya data digital itu mempermudah proses pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh si RPA. Salah satu contohnya adalah mengekstrak data. Kayak misalkan si RPA ini dia mampu dengan dokumen understanding-nya lah ya. Dia mampu mengekstraksi data-data yang dalam bentuk PDF atau yang bentuknya file type-nya adalah JPEG, PNG dan sebagainya. Dia mampu mengekstrak data tersebut, kemudian dia olah datanya, kemudian dia input ke dalam sistem. Nah, jadi kebayang ketika ada pekerjaan invoice lah contohnya. Ada satu invoice masuk, kemudian invoice itu harus diinput ke dalam sistem. Satu invoice lah, 10 invoice Tapi ketika ada ratusan atau bahkan ribuan invoice dalam satu hari yang harus diproses, berapa banyak admin yang harus diperlukan untuk sekedar input itu aja ke dalam sistem. Nah itu proses-proses input invoice, data-data invoice itu ke dalam sebuah sistem itu kan sifatnya repetitif ya. Setiap hari dia melakukan hal itu. Kemudian volumenya besar. Dan di sini stable adalah ketika workflow-nya atau standar operation-nya itu atau SOP-nya itu sudah benar-benar fix, udah prosedural.
kemudian secara sistem juga dia nggak banyak berubah lah. Oke. Oke. Mungkin sobat berkawan bisa ngebayangin yang kayak ini juga ya Mas, kayak misalnya handphone kita itu kayak gerak-gerak sendiri kayak gitu ya Mas ya. Itu salah satu contoh robot yang bisa menggunakan gitu ya Mas ya. Berarti ya. Jadi robotnya itu dia kalau misalkan dia itu kayak mouse-nya, kursornya lah ya, kalau di komputer itu kursornya gerak sendiri. Kemudian kalau ketika ada ngetik lah ya, mengetikkan sesuatu, dia akan ngetik sendiri. Ya seperti itulah, dia akan melakukan apa yang seperti orang lakuin lah. Oke. Iya, kurang lebih seperti itu berarti ya Mas ya. Oke. Thank you ya Mas penjelasannya mengenai RPA tadi Sobat Berkawan. Mungkin Sobat Berkawan udah bisa lah ya ngebayangin RPA itu seperti apa. Terus keunggulan dari kita menggunakan RPA itu apa aja seperti itu. Nah dari tadi kan kita ngebahas mengenai definisi dari RPA nih Mas. Nah kira-kira ada nggak sih brand yang ngejual RPA ini Mas? Ada nggak rekomendasi nih kira-kira brand apa sih yang cocok nih kalau misalnya kita mau menggunakan RPA gitu? Oke, kalau misalkan ini berarti kita ngomonginnya brand ya. Yes, benar. RPA atau vendornya lah ya, yang betul. dia menyediakan sebuah platform otomatisasi ya. Benar. Salah satunya adalah UiPath. UiPath, oke. UiPath. Jadi UiPath itu dari 2005 ya. Masih baru lah dia. 2005 masih tergolong baru lah ya. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Bisa dibilang baru ya karena emang teknologi si RPA itu ya baru mungkin 10 tahun ke belakang baru ditemuin lah ya Mas. Baru ngehit ya. Dulunya mungkin si RPA juga, si UiPath sendiri itu adalah sebuah teknologi yang sebuah vendor gitu lah ya. Yang memprovide sebuah teknologi atau solusi web scraping ya. Kemudian pada akhirnya dia juga berkembang RPA, ada beberapa jargonnya lah ibaratnya kayak robot for every person. Jadi anggapannya itu setiap orang punya asistennya itu adalah robot gitu kan. Nah kemudian seiring berjalannya waktu dia udah ngomonginnya business automation platform. Jadi nggak cuma RPA aja tapi mulai dari kita mengenali atau mencari potensi RPA-nya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita otomatisasi, kemudian dari automation-nya sendiri, yang kemudian setelah itu gimana sih supaya si automation itu tetap berjalan lah, tetap berjalan stable di organisasi lah. Oke. Berarti kalau bisa aku simpulin dari UiPath itu sendiri, dia end-to-end solution lah ya Mas ya? End-to-end solution, ya. Untuk si digital transformation yang RPA-nya ini ya Mas ya. Nah tadi kan Mas bilang tuh ada end-to-end solution. Nah selain dari RPA sendiri tuh UiPath tuh ada apa aja sih Mas? Oke, jadi kalau misalkan UiPath itu mungkin berbeda dengan yang lainnya lah ya. Jadi UiPath itu punya 3 pilar nih. Apa aja tuh Mas? Pilarnya discover, automate, sama operate. Jadi discover itu bagaimana sih kita mencari potensi-potensi di suatu organisasi lah ya, tentang otomatisasi melalui banyak pendekatan lah, mulai dari pendekatan secara core sistemnya, terus pendekatan dari sisi bagaimana orang tersebut bekerja, kemudian dari sisi kemudian pendekatan dari sisi ide di suatu organisasi, kemudian pendekatan dari sisi komunikasi juga, kemudian dari sisi otomatisasinya ya, UiPath dengan platform yang low code lah ya. Sekarang udah tinggal drag and drop. Jadi ada yang namanya kayak gini. Sekarang kan udah zamannya udah enak banget ya, mudah banget. Ada yang namanya kayak di UiPath itu citizen developer. Apa tuh Mas citizen developer? Jadi citizen developer itu mereka bukan yang mengerti banget tentang programming lah, nggak mengerti banget tentang coding lah, tapi mereka mengerti bagaimana proses bisnis, bagaimana mereka mulai dapat PO, submit ke sistem, terus bikin kayak BOQ lah segala macamnya, mereka ngerti tuh proses itu. Nah mereka bisa bikin robot
bisa bikin automation itu. Oh, Jadi tinggal drag and drop aja. Drag and drop. Modal utamanya adalah ketika si user itu atau si citizen developer itu mengerti bisnis prosesnya. Mulai dari buka mulai dari buka aplikasinya, input datanya dari mana sumbernya, seperti itu. Oke. Mungkin Sobat Berkawan masih agak bingung nih Mas mengenai just drag and drop-nya gitu ya. Itu berarti tadi kan bilang ada low code tuh kan. Terus Mas bilang juga kalau di situ tuh citizen developer tuh bisa menggunakan si UI path ini gitu kan. Nah, itu tuh gimana tuh Mas maksudnya? Tadi kan bilang low code, berarti kan low code itu kan ada codingnya gitu kan. Sedangkan kalau citizen developer ini kan kita nggak ngerti nih sama sekali. Itu apakah perlu ada untuk tim IT khusus dulu dalam pengimplementasian atau hanya citizen aja bisa nih gitu? Oke, jadi gini nih Sobat Berkawan. Di sini low code, bukan no code ya, low code kan. Low code. Jadi mungkin secara pengenalan produknya lah ya untuk citizen developer itu bukan berarti si citizen developer itu harus mengerti gimana sih cara bikin automation jeroannya lah ya dalamnya, codingnya. Mungkin lebih ke arah pengenalannya aja, kayak semacam kita punya yang namanya UiPath Studio. Apa tuh Mas UiPath Studio itu kayak semacam semacam softwarenya di mana kita membangun sebuah otomatisasi. Jadi bikin flow-nya lah. Kalau misalkan mereka inget lah ya zaman-zaman kuliah bikin diagram. Mulai dari start activity, terus buka, proses, terus nanti biasanya ada if decision ya. Kalau misalkan true atau misalkan ini angkanya 1 dia larinya ke sini, angkanya 2 dia larinya ke sini. Nah itu kebayang dulu nggak hal-hal seperti itu? Kurang nih. Coba lebih diawamkan lagi kali ya Mas Hadi ya. Mana tuh Sobat Berkawan juga masih belum kebayang nih Mas gitu. Contohnya gini deh, ketika mereka mau membeli suatu produk. Beli satu produk, contohnya misalkan mau beli handphone lah, terus mereka buka e-commerce tuh, salah satu e-commerce lah ya, buka e-commerce berarti kan login dulu, prosesnya ya, buka browser, terus URL-nya apa, terus login, ketika login di situ ada search tuh kan, kemudian kata kuncinya apa, masukin kata kuncinya, setelah muncul kata kuncinya, muncul tuh barang-barangnya. Beberapa pilihan. Nah, yang Mbak Eka inginkan adalah dari proses itu adalah Mbak Eka mau nge-grab tuh angka-angkanya. Misalkan handphone A di toko X gitu kan. Handphone A di toko Y. Harganya segini. Kemudian mau dipindahkan tuh ke Excel. Nah, fungsinya apa? Nanti pengen tahu tuh di scrolling lah ibaratnya. Oh ini yang mana nih yang murah nih? Harganya kan, lah ya ngelihatnya gitu bener. Kan. Nah, itu contoh kecil lah ya, contoh simpel lah. Nah, itu kan proses bisnisnya Mbak Eka udah tahu ya. Apa yang harus dilakukan kan. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan hal tersebut di UiPath Studio X. Jadi UiPath Studio tuh ada 2. Studio aja sama Studio X. Perbedaannya apa tuh? Ada 3. Studio X sama Studio Web. Perbedaannya apa tuh Mas? Jadi kalau Studio itu emang buat khusus untuk para RPA developer. Jadi lebih jelimet lah. Untuk sebuah case automation yang emang kompleks. Kalau Studio X itu untuk citizen developer. Jadi di situ lebih simple. Kayak semacam semacam activity yang bisa digunakan itu emang nggak terlalu banyak lah ya. Kemudian yang versi web itu ya emang khusus digunakan di web. Jadi bagaimana mengimplementasikan ide yang tadi itu di UiPath Studio, khususnya Studio X ya, untuk citizen developer ya. Secara pengenalan aja mungkin dikasih tahu ini loh area untuk ngedevelopnya, terus di sini ada di sebelah kiri itu ada kayak semacam activity yang bisa digunakan, kayak misalkan di situ udah ada tuh tadi kan Mbak Eka memulai aktivitas itu buka browser. Nah di situ ada tuh kayak semacam browser, kayak open browser gitu ya, tinggal di drag ke area
kerjanya. Terus di situ nanti ada URL-nya apa. Kemudian setelah URL-nya ada, kemudian ya lanjut kayak ngetik sesuatu di situ, terus ada user password, masukin user password. Nah ini nanti ada untuk user password ada penjelasan lainnya lah ya. Oh boleh, boleh. User password, kemudian setelah terbuka semua, apa sih yang mau mereka lakukan adalah mau nge-scrap datanya tuh. Jadi web scraping lah ya. Ngambil data-data kayak misalkan tadi handphone A, harganya berapa, penjualnya siapa gitu. Terus setelah itu ditulis di Excel, berarti kan ada activity buka aplikasi Excel. Kemudian di kolom mana di input, di kolom mana input istilahnya harganya, di kolom B input tokonya apa, seperti itulah ya. Itu kan goalnya sebenarnya. Jadi proses bisnisnya Mbak Eka udah tahu apa yang harus dilakukan, workflow-nya udah tahu, tinggal diimplementasikan di UiPath Studio X. Berarti kalau aku bayangin ya di dalam UiPath Studio itu kita benar-benar just drag and drop, terus kita tinggal tulis aja, nanti dia bakalan bikin diagramnya sendiri gitu ya Mas ya? Iya, tetap sih ya ada proses manual juga ya. Benar. Tapi yang terbaru ini, jadi gini, Sobat Berkawan. Kalau yang sekarang ini kan udah zamannya AI. Iya benar. Sekarang zamannya AI, betul. AI. Di studio web itu kita bisa bikin prompt. Kita bisa bikin prompt di studio. Di studio web itu misalkan saya mau bikin sebuah workflow untuk skenario tadi scraping data dari sebuah website, gitu kan. Nanti udah tuh alurnya udah ada semua ya di situ ya. Kemudian kita tinggal input kayak semacam variabelnya apa, terus apa yang mau harus kita isi di situ. Jadi workflow-nya kerangkanya udah kebangun semua sama dia. Kalau di studio biasa itu, jadi ada suggest prompt lah ya. Kayak misalkan gini, di situ kan kalau yang studio emang khusus untuk developer ya. Jadi ketika ada coding yang sedikit meleset, kita bisa nanya tuh, istilahnya kita mau minta suggestion dari si UiPath-nya ini nih. Kira-kira yang bener tuh kayak gimana gitu ya. Iya, seperti apa. Itu udah ada tuh di versi-versi yang barunya tuh udah ada. Keren ya Mas, berarti UiPath sendiri ya. Keren sih. Iya, keren sih kalau misalnya dia lebih gampang banget ya. Jadi buat Sobat Berkawan kalau misalnya pengen menggunakan RPA dengan low code, teman-teman bisa menggunakan UiPath ini ya Mas ya. Salah satu keunggulannya UiPath juga berarti ini Mas ya. Jadi gini, UiPath itu besar itu secara community juga besar banget. Community maksudnya gimana tuh Mas? Apakah mereka punya grup sendiri atau gimana tuh? Bedainnya apa? UiPath itu ya enterprise lah ya. Tapi dia juga punya yang dari dia juga ada salah satunya untuk di community. Jadi buat para Sobat Berkawan yang ingin mencoba mengeksplor seperti apa UiPath gitu kan, itu bisa menggunakan yang versi community, itu free. Itu free. Free ya. Itu free. Di situ bisa mengeksplor, bisa tahu seperti apa. Kalau nggak salah juga di situ udah ada robotnya deh. Udah ada robotnya udah juga. Udah include robot juga. Robotnya juga free juga itu Mas di situ. Iya, tapi cuma ada waktunya lah ya, ada jangka waktu ya. Untuk fitur-fiturnya kira-kira fitur-fiturnya kalau dari sisi UiPath Studio-nya sih ya kebuka lah ya. Kebuka semua berarti emang ada beberapa yang emang limit lah ya. Cuma kalau misalkan mau mengeksplor, pengen tahu seperti apa sih UiPath itu, UiPath Studio itu seperti apa sih, terus apa sih yang bisa dilakukan gitu kan. Ini robotnya nih bisa ngapain aja sih gitu kan. Bisa nggak sih dia melakukan kayak semacam rekonsiliasi data lah gitu kan, atau dia mau melakukan seperti yang mempermudah pekerjaan kita lah. Kayak contohnya gini deh, saya tiap hari tuh harus ngelakuin activity, bikin yang berulang-ulang gitu ya Mas. Activity report lah ya. Activity report. Itu males banget kan? Iya betul. Males banget bikin itu bener-bener kayak Sobat Berkawan juga seperti itu ya, sama ya kita semua ya. Itu tiap hari.
bikin activity report gitu kan. Iya. Terus biasanya activity report itu based on kalender. Yes. Kalau di gue ya, sama based gitu, on kalender di email ya. Yes. Jam segini apa yang mau dilakuin, terus biasanya daily report lah daily ya. report terus betul. dimasukin ke dalam sistem gitu ya. Kadang ya karena malas ya tiap hari ngelakuin yang kayak gitu, yang hal yang sama. Saya bikin kayak semacam otomatisasi lah ya untuk ngelakuin itu ya. Jadi si robot itu masuk ya, dia mengakses email saya gitu kan, email gua kan. Jadi ya emang kita beri autentikasi juga di situ. Dia ngelihat kalender, kemudian dia input. Dia nggak langsung input ke dalam sistem. Jadi gue taruh dulu dalam Excel. Nah itulah fungsinya human gitu kan. Jadi taruh dulu di Excel, nanti baru divalidasi tuh. Kalau udah oke, ya udah nanti ada aktivitas otomatisasi selanjutnya untuk mindahin yang dari Excel itu ke sistem. Oke, benar-benar bagus juga tuh ya idenya ya Mas ya, bisa diotomisasikan ya. Oke, dari tadi kan kita ngomongin tentang robot nih Mas. Nah di UiPath sendiri tuh robotnya itu ada berapa banyak sih jenisnya seperti itu? Oke, jadi robotnya itu ada dua tipe, attended sama unattended. Jadi attended itu kayak logika simpelnya gini deh. Attended itu kayak kita berbagi workstation sama si robot. Jadi kita berbagi workstation sama si robot, jadi asisten kita lah. Jadi kayak misalkan ada pekerjaan-pekerjaan, dia menggunakan workstation kita dan dia hanya bisa bekerja ketika diperintah oleh manusia, oleh si human. Jadi itulah fungsi human tetap ada. Benar. Jadi kita yang memerintahkan dia untuk bekerja, kayak semacam tombol play lah ya. Gitu. Baru robot ini bisa bekerja lah ya. Itu attended robot. Terus kalau misalkan unattended robot itu dia bekerja tanpa kita perintah. Nah, apa sih yang men-trigger dia? Kita bisa setting dia itu berdasarkan waktu. Jadi misalkan setiap jam 9 malam, dia akan melakukan aktivitas collect report misalkan gitu. Atau jam 6 pagi dia akan melakukan aktivitas broadcast mengenai kurs hari ini gitu kan. Terus berdasarkan event atau trigger dari salah satu. Misalkan gini contohnya, kita integrasikan sama email gitu kan. Ketika ada email masuk, itu yang men-trigger robot untuk bekerja. Atau berdasarkan trigger dari robot yang lain, atau berdasarkan dari trigger dari suatu aplikasi menggunakan API lah seperti itu. Oke, sobat berkawan. Jadi sebenarnya robot itu kita tadi dibagi menjadi dua ya Mas ya. Ada unattended sama attended. Jadi perbedaannya kalau unattended itu by schedule ya Mas ya. Kalau yang apa? Unattended. Betul, by schedule. Sedangkan kalau attended itu by trigger dari human. Nah berarti UiPath itu kan tadi sebenarnya nggak hanya RPA saja, tapi ada bisnis platform lain lagi nih di UiPath. Mungkin kita bakalan ngebahas di next session kali ya Mas ya, mengenai platform lainnya untuk UiPath sendiri. Boleh. Nah tadi kan kita udah bahas nih ya. Kira-kira position dari UiPath itu di Gartner tuh bagaimana sih Mas? Jadi UiPath itu udah sekarang 2024 udah keluar belum ya? Biasanya harusnya udah nih kalau udah bulan-bulan segini nih. Terakhir 2023. Dari 2019 sampai 2023 itu UiPath itu ada di posisi leader. Leader RPA. ya. Untuk RPA kita ini sudah untuk leader RPA-nya ya. aja ya. Belum untuk yang lain, fitur lainnya gitu ya. Solusi lainnya benar. Kayak yang proses mining, document understanding, terus test management gitu kan. Nah ini baru yang di RPA-nya aja dia ada di posisi leader tuh 5 tahun berturut-turut. Wow, 5 tahun berturut-turut loh sobat berkawan, kita sudah di leader ya untuk UiPath sendiri. Iya, karena ya emang inovasi sama si ready to marketnya lah ya. Dia oke banget dan secara scalability-nya juga oke. Jadi seperti itulah. Oke. Nice juga sih ini pembahasannya Mas ya mengenai robotic process automation, apalagi di zaman digital ini ya semua serba cepat ya Mas.
Andi ya. Oke. Tadi aku penasaran juga tuh mengenai dokumen understanding. Mungkin next sessionnya kita bakalan ngebahas dokumen understanding ya Mas ya? Boleh. Oke, kalau begitu. Mungkin Sobat Berkawan juga bakalan nanya nih Mas mengenai kira-kira kalau misalnya kita mau memulai UiPath dalam satu perusahaan itu, kira-kira apa dulu sih yang langkah-langkah yang harus kita lakukan nih Mas? Oke. Jadi gini, pertama sih kita harus tahu nih ya, apa yang mau kita otomatisasi ya. Oke, benar. Biasanya sih bukan orang IT nih yang tahu. Oke. Justru usernya yang tahu. Oh, malah usernya ya? Karena kan yang kita tahu ya Sobat Berkawan tahu kalau misalnya mengenai IT kan pasti tim IT-nya ya Mas ya. Ternyata kalau RPA ini dari usernya malahan ya. Karena yang tahu bisnis prosesnya kayak model-model tadi lah ya. Misalkan onboarding, itu kan yang tahu prosesnya adalah usernya. Dari user HR gitu kan. Betul. Orang IT nggak tahu, orang IT tahu teknologinya. Tapi justru usernya yang tahu tuh. Nah, pertama kita harus mengenali tuh proses apa yang mau diotomatisasi. Kemudian tentu produknya ya. Produk RPA apa yang cocok. Dalam hal ini adalah pasti UiPath. Salah satunya UiPath ya Mas ya. Kenapa UiPath? Jadi gini, UiPath itu bisa mulai dari yang skala kecil sampai yang skala enterprise yang gede banget. Oke. Contohnya gini deh, sebuah perusahaan dia nggak punya infrastruktur, nggak punya server segala macam. UiPath menyediakan platform UiPath itu di SaaS-nya UiPath. Jadi tinggal login. Kemudian robotnya tentu ada di bawah ya, ada di robotnya tetap di office ya, tetap di on-prem ya. Tapi secara platform UiPath-nya, orkestrator di situ orkestrator untuk nge-manage robotnya itu adanya di cloud, di SaaS-nya UiPath. Nah, kalau misalkan jadi UiPath itu bisa diimplementasikan di cloud dan di on-prem. Karena kan iya benar. Karena kan yang kita tahu ya Sobat Berkawan, kadang ada beberapa perusahaan yang dari rules-nya itu ternyata mereka tidak boleh di on cloud seperti itu. Jadi di UiPath itu kita bisa di on-prem juga ya Mas ya? Bisa di on-prem juga. Jadi tadi balik lagi, mau skala kecil, mau skala besar, ya mau ditaruh di on-prem atau mau ditaruh di cloud atau bahkan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut punya private cloud-nya sendiri misalkan. Mau ditaruh di situ ya is okay gitu, nggak masalah, itu bisa dilakukan secara scalable ya. Tadi mau mulai dari kecil, dari misalkan robotnya cuma satu gitu kan. Terus seiring berkembangnya perusahaan gitu kan, tiba-tiba robotnya kebutuhan robotnya jadi 100 gitu. Ya nggak ada masalah. Nggak masalah gitu. Ya. UiPath bisa gitu. Oke. Terus tadi kan juga Mas bilang tuh kalau dia itu bisa ke platform mana aja. Berarti dia terintegrasi semua platform gitu atau bagaimana tuh Mas? Jadi gini. Biasanya ada yang namanya sekarang udah zamannya integrasi ya. Jadi UiPath itu punya yang namanya UiPath integration. Ketika si robot itu atau si platform UiPath itu mau terintegrasi sama misalkan Gmail, Google ya, Google, AWS, terus sama si M365 atau SAP. Itu ada banyak integration service yang bisa yang udah siap untuk tinggal diintegrasikan aja. Bahkan kalau sekarang ngomonginnya udah AI ya. Ada si ChatGPT. Berarti dia terintegrasi juga tuh Mas sama ChatGPT. Jadi bisa integrasi sama ChatGPT juga. Biasanya kalau ChatGPT itu yang enterprise-nya lah ya. Kalau yang free itu kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya sih. Harus yang enterprise itu. Jadi nanti tinggal diintegrasikan aja. Biasanya dia minta ada kayak semacam token yang harus diisi seperti itu. Oke. Nah, Sobat Berkawan, ini kita udah di penghujung podcast kita pada hari ini nih. Nah, jadi tadi tuh kita udah ngebahas mengenai RPA, apa itu RPA, terus udah gitu UiPath itu merupakan salah satu brand dari RPA, terus di UiPath itu robotnya macam-macam apa aja, terus use case-nya udah juga dijelasin oleh Mas Andi. Thank you ya Mas Andi ya atas penjelasannya mengenai RPA. Ini berarti jadi sebuah tambahan lagi nih ilmu buat aku juga nih mengenai RPA seperti itu. Thank you ya Mas Andi.
Nah, Sobat Berkawan, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut mengenai RPA apa, kalian bisa menghubungi link di bawah ini ya. Thank you ya Mas Andi udah mau menemani aku nih pembahasan sama-sama mengenai RPA. Dan terima kasih juga kepada Sobat Berkawan yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe ya. Dan di share. Bye-bye.